kebaikan itu pasti akan saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Minimal kalau kita bersahabat sama orang kufar, besok aku tanya sama malaikat, sama Allah akan tanya, pernah tidak kamu ajak dia untuk bersyahadat? Minimal kita ditanya begitu. Karena semua punya prinsip, punya pertanggungjawaban. Minimal kita tanya, pernah tidak engkau ajak dia bersyahadat? Karena kalau dia masuk neraka besok dia akan nuntut, ya Allah saya dulu berkawan sama si fulan itu, tidak pernah saya diajak, diingatkan. Padahal dia orang Islam, dia beriman kepadamu, tapi saya tidak pernah diajak, saya tidak ngerti jadi. Akhirnya kena tuntut ya. Akhirnya kena tuntut ya besok di hadapan Allah. Maka ada bahayanya juga kalau kita berkawan terlalu dekat ya, sampai makan di rumahnya, balik lagi dia makan di rumah kita, sampai ngopi bareng ceritanya, sangat dekatnya ya. Ngopi bareng, dia dulu minum, nanti kita lagi minum, dia minum, kita lagi minum ya. Artinya saking dekatnya itu. Besok di hadapan Allah ditanya, pernah tak kamu ajak dia bersyahadat? Kalau tidak pernah, berat itu ya. Maka itu risikonya kita kalau berkawan dekat sama orang tidak beriman. Jadi bukan sebatas kawan-kawanan saja. Nah, sedikit lagi dikatakan musyahadatul fisik wal fusaq tuhawinu amral ma'siyah 'alal qalbi wa tubtilu nafratal qalbi anha. Menyaksikan kefasikan atau orang fasik itu sendiri itu akan menggampangkan, meremehkan urusan maksiat, sehingga dia akan cenderung maksiat. Menyaksikan atau apalagi berkawan ya. Misalnya ada kita punya kawan minum khamar ini. Yang tadinya kita kencang, ini haram, berdosa, dilaknat oleh Allah, tidak diampuni kalau tidak bertobat. Kencang tadinya. Tapi karena kita berkawan minimal, oh yang penting saya tidak minum, tidak apa, dia sudah, kita menghormati. Minimal seperti itu ya. Minimal seperti itu. Sehingga terkesan ridho sudah di sana. Kalau sudah demikian maka ar-ridho bil maksiyah maksiyatun. Ridho dengan kemaksiatan maka dia tercatat dosa bermaksiat juga. Kalau dia ridho terhadap kemaksiatan, menghilangkan kecerahan hati. Dia bisa jadi tambah gelap, akhirnya lama-lama ikut. Akhirnya lama-lama terbawa ke sana. Nah, Imam Hasan Basri menyatakan bahwa muqafa'atul fasik qurban ilallah. Memutus hubungan dengan orang fasik itu ibadah. Memutus hubungan dengan orang fasik itu ibadah. Nilainya ibadah ya. Nah, maka kalau demikian perlu benar-benar kita saling mawas diri, waspada. Tapi jangan merasa lebih baik, itu saja ya. Jangan merasa lebih baik. Ini batasan zahirnya agar tidak terpengaruh. Karena ada sebagai kisah penutup di Bani Israel itu ada namanya Abid Bani Israel, ada Khalid Bani Israel. Ini orang ahli ibadah, ini ahli maksiat. Cuman salah menempatkan niat ya. Si Abid ini berjumpalah dengan si Khalid. Lalu si Khalid ini berniat begini, ya Allah, saya ingin cium tangannya orang ini. Ini orang alim, orang baik. Kalau saya cium tangannya dapat berkah saya. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada saya. Artinya dipepet ini orang alim, ya Abid ini. Rupanya si Abid ini berpikir, wah ini orang jahat nih, mau datang mepet-mepet saya. Jangan nanti saya rusak nama saya kan. Akhirnya dia menjauh. Nah, di saat seperti itu Allah kemudian perintahkan pada malaikat, malaikat coba lihat, restart dulu amalnya dua orang ini. Ini bermasalah dua orang ini. Yang satunya abid tapi hatinya masalah, yang satunya penjahat tapi hatinya bagus. Coba restart. Akhirnya direstart, disuruh mencatat amalan ulang. Jadi mencatat ulang amalannya dia. Rupanya amalannya si penjahat ini pertama kali terlintas dia ingin bertobat dekat dengan ahli ibadah ini. Si ahli ibadah ini sombong, merasa lebih baik, takut didekati oleh yang penjahat ini. Akhirnya niat si ahli ibadah ini tercatat buruk di hadapan Allah. Si penjahat ini tercatat baik di hadapan Allah. Nah, dikisahkan keramat yang dimiliki oleh abid ini pindah sama yang penjahat tadi.
keramatnya itu diantara awan tuh menaungi dia kalau berjalan itu pindah. Cuman ini masalah hati ya, masalah hati, bukan masalah pergaulan yang tadi. Cerita ini terkait dengan masalah hati. Maka saya berpesan, kalaupun kita menjaga batas-batas seperti yang saya jelaskan tadi, hati kita dijaga. Jangan sampai merasa saya lebih baik dari dia, jangan ya. Karena urusan lebih baik hendaknya itu Allah yang mengukur itu. Allah yang menilai ya. Tapi kalau mengikuti aturan syariat tadi, kita menjaga diri supaya tidak terpengaruhi, teracuni, harus. Yang penting hati dijaga, jangan merasa lebih baik, itu saja.